Halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Kali ini mau nyobain BMW F900R di cuaca yang super mendung. Semoga nggak hujan. Tapi ya seperti ini aja videonya. Modelnya, sorry ya kalau misal dari samping. Ini gue pakai helmnya Gus Ali. Gue lupa bawa helm. Aduh. Ya udah deh. Semoga hasilnya jelas. Dan yuk kita cobain rasanya kayak gimana. By the way, ini motornya keyless. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video detailnya kayak gimana, kalian bisa nonton aja videonya di link berikut ini di deskripsi ya. Kalian bisa nonton itu video sebelumnya. Keren banget parah. Ya, kayak begini cuy. Udah langsung aja. Beuh. Alright. Hihi. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah quick save sama auto bliper sih harusnya. Torki sekali motornya. Yuk kita belok kanan. Dan apa ya, kalau udah jalan enteng sih. Udah jalan enteng, halus. Mungkin karena masih baru, tapi emang ini karakternya halus banget. Tapi untuk rasanya sih sabi. Remnya pakem Brembo. Asik. Karakternya juga linear ya. Maksud gue nggak begitu yang agresif banget. Posisi ridingnya juga cenderung nyantai, tapi cukup sporty. Dan memang ini segmen BMW F900R ini ditargetkan untuk anak-anak yang lebih muda sih umurnya. Wah, gerimis bro. Kita lewat Antasari aja sih. Ini gigi 2. Aduh, speedometernya ya kayak komputer men, mini komputer speedometernya. Ban depan 120, ban belakang 180 menggunakan ban Dunlop. Oke. Wow, gila, ajib. Bagi teman-teman yang nggak terbiasa dengan view angle yang dari samping, mohon maaf sekali lagi. Gua nggak bawa helm gua, tapi semoga bisa menggambarkan rasanya naik motor F900R. Wih, ngebut juga motornya. Iyalah, moge bro. Wah, ini auto bliper seharusnya. Oh ya kan, benar auto bliper. Waduh, di depan macet. Oke. Iya. Tapi karakternya sih cukup halus ya. Maksudnya nggak yang jerky juga, stabil lah. Pengeremannya gue suka banget nih. Bagi teman-teman yang suka late braking sih pasti udah langsung demen ya. Dengan settingan rem yang sudah bawaannya. Koplingnya juga nggak berat-berat banget, walaupun belum hidrolik tapi ringan. Soalnya udah assistant slipper clutch juga sih. Terus juga motor ini sudah bawaan steering damper. Wah, hujan banget tuh di depan. Tapi kan Antasari ya, ketutup sama jalan layang. Aduh, tapi ini macet lagi. Gaswat juga nih. Kalau buat macet-macet juga slow, nggak begitu ini banget. Tuh bisa kali ya lewat situ. Kalau sini bisa kali ya belokannya. Iya, tidak sepatah yang gue kira ternyata. Tapi bisa lah. Soalnya ini belokannya tuh radius putarnya kayak motor sport sih. Karena di motor ini basicnya juga ada motor-motor sportnya juga. Wah, hujan men. Motor ini udah ABS. Jadi kalau ngerem dadakan itu tidak akan mengunci. Oke. Nice. Quick shiftnya nggak begitu halus tapi oke lah. Untuk RPM bawahnya ya. Tapi kalau untuk RPM tingginya sih halus sih. Ya tapi hujan. Aduh, kehujanan di motornya. Nah, tapi kan di sini aman ya. Ya paling baliknya lah basah-basah dikit. Udahlah, ngebut aja lah.
Asik, asik. Tarikannya sih ngisi ya, padat sih tarikan bawahnya. Klaksonnya kayak mobil. Gokil. Widih, pengereman belakangnya sosok lah. Dan yang gue rasain tuh dari tadi motor ini stabil. Dan kalau BMW itu klaimnya adalah motor ini tuh compact. Iya sih, gue ngerasanya cukup compact kalau dibandingkan sama motor BMW yang lain. Karena kalau motor BMW yang lain tuh kayak berasa kayak gede, padat gitu kan. Nah kalau F900R ini dia dibilang compact sih, gue setuju sih. Karena memang betul desainnya tidak begitu moge banget. Walaupun ya moge ya kalau bisa kalian lihat langsung gitu. Tapi dari segi handling sih ini enteng sih. Cuma menurut gua kalau misalnya kalian berhenti diem gitu ya, motor ini sih baru berasa beratnya lumayan sih. Kita coba. Wih, emang cocok buat di perkotaan sih, buat touring-touring jarak dekat sih ini masih so-so lah. Kalau misalnya gua boleh bilang sih ini head to headnya sama Duke 890R ya. Pokoknya middleweight naked lah. Kalau dari Jepang kayak MT-09, Z900 yang baru kayak gitu. Nah ini dari BMW nya. Lampu-lampu semuanya LED. Motor ini ada traction control, riding mode, terus ada apa lagi, macam-macam lah. Elektronik sih gua rasa semuanya full BMW gitu kan. Seru. Oke, nih kalau dalam posisi diam lumayan berat sih. Dan ini tingginya tuh sebenarnya nggak begitu tinggi banget ya, cuman lebar sih. Engine-nya sih kalau kita dudukin sih moge banget ya. Sorry kalau agak basah-basah dikit. Untuk hawa panasnya sendiri nggak begitu berasa hawa panasnya. Mungkin karena juga cuaca mendung, ada angin-angin ya kan, jadi ketutup. Tapi overall sih ya, masih nyaman, masih manusiawi. Terus stangnya digunakan juga fat bar. Suspensi depannya upside down, suspensi belakang full elektronik, bisa di-adjust, disettingnya di sini, di menu-menu sini. Ada apalagi indikator sebelah kiri ini analog buat apa namanya, ngatur-ngatur yang ada di sini. Intinya sih gue di video ini fokus test ride ya, bukan ada apa aja yang ada di motor ini. Soalnya kalau itu ada di video sebelumnya ya, kalian bisa nonton aja di video sebelumnya. Mantap, cukup agile sih. Karakter 2 silindernya ini cukup torky. Buat belok-belok stabil juga, masih aman. Wah, ini pasti pada neduh buat hujan semua nih. Ya udah, kita muter balik aja. Oke, cakep. Untuk spionnya sih area view belakangnya standar ya, jelas sih. Cuman untuk fokusnya sih ya standar lah. Tapi kualitas BMW nya ini loh ya, yang patut untuk dipamerkan, anjas. Karena kalau udah punya motor BMW, kalau apa namanya tidak ditunjukin, nah kurang afdol gitu. Oke, kita ambil dari kiri saja. Dapat. Cukup nurut sih untuk karakter motor 2 silinder 895 cc, anjas. Udah kayak reviewer gue. Tapi tidak apa ya, mungkin gua compare sama S1000RR ya. Ya mungkin tidak seringan S1000RR sih menurut gua ya. Apalagi yang M package. Tingginya sih kalau gua apa namanya, kaki 2 turun ya jinjit. Tapi kalau satu kaki masih napa. Soalnya lebarnya lumayan sih, tapi joknya empuk, enak. Suspensi belakang cenderung soft, tapi kalau tadi buat belok-belok cukup stabil. Nggak tahu ya kalau misalnya untuk berat badan yang lebih dari 70 kilo mungkin agak sedikit menjot ya. Tapi gue rasa sih masih aman, karena kan bisa disetting ya suspensi belakangnya elektronik. Pengeremannya depan sama koplingnya ada lever adjustable-nya, jadi jarak dekatnya ini kan bisa lihat, bisa diatur.
Ada fitur heated grip juga. Ya udahlah, layaknya motor BMW gimana sih, fitur elektronik gak usah dipertanyakan lagi. Apakah motor ini gampang untuk diadaptasi? Menurut gua iya, cukup gampang. Kendalanya di mana sih bang? Menurut gua sih di dimensinya aja sih yang gua rasa apa ya, lebarnya lumayan, panjangnya lumayan, dan bobotnya juga lumayan menurut gue. Kena hujan. Kampret, kena cipratan cuk. Kita cobain di lurusan ini. Suaranya juga adem banget nih, standarnya. Waduh, motor nekat, anginnya mantep guys. Ya, cukup fleksibel, tapi ini harusnya stabil banget gua rasanya. Kalau lurus tuh nggak goyang, nggak apa gitu. Hanya anginnya saja sih kalau ngebutnya. Quick shift dan auto blippernya menurut gua standar sih ya, nggak begitu mulus, nggak begitu apa. Gua lebih suka quick shiftnya SWRR punya, ya jelas sih beda level memang. Tapi untuk quick shiftnya di RPM di atas 3000 RPM sih enak sih. Kalau di bawah itu agak cetak gitu loh. Cuman karakter mesinnya sih halus banget. Motor ini udah lolos emisi Euro 4 apa 5 gitu. Horsepowernya sama torsinya kurang lebih segini ya, kalian bisa lihat aja. Cuman motor ini 2 silinder torki sih ya, torsinya berasa banget. Terus gak yang jerky gitu si throttle ya kalau di RPM bawah, jadi kalau dipakai buat pelan masih nyaman. Oke. Ugal-ugal dikit mah masih ajib lah. Ini kalau pakai suara knalpot yang aftermarket sih rasanya bukan kayak 2 silinder ini ya, 2 silinder pada umumnya ya, beda ya. Suaranya tuh kayak mirip-mirip V-twin sih menurut gua. Ajib bro, suka sih gua untuk akselerasinya. Bikin langling-lung. Netralinnya sih gampang ya. Oke, becek, tapi masih bisa buat inilah, ngerasain powernya lah. Engine brake-nya juga manusiawi, nggak yang bikin ngeden banget gitu kita nyampe ke depan, nggak, masih aman, controllable kok. Nggak yang bikin bete lah. Ya. Males banget si abang Gojek. Untung remnya pakem. Dan ABS pula tidak ngunci, jadi slow aja. Manuver cukup lincah lah gue bilang. Dan harganya sendiri apa ya, kaget juga sih. Gue pikir kayak yang harganya 450 ke atas, ternyata enggak. Harganya sih untuk BMW F900R ini dengan semua fitur yang ada di sini itu kalau tidak salah harganya 380 jutaan off the road ya, bukan on the road, off the road Jakarta. Dan itu menurut gue sih oke lah dibandingkan dengan segmen yang kurang lebih mirip. Ini untuk kelasan motor Eropa apa ya, untuk price tagnya sih cukup masuk akal loh, apalagi ini BMW loh, sekelas BMW gitu kan. Asik tuh, quick shiftnya tuh enak kalau udah di RPM tinggi, kayak halus banget. Tapi kalau di RPM rendah berasa cetak gitu. Mantap, sampai juga. Ya, langsung ke bawah aja, takut hujan. Untuk belokannya ini sih, maksudnya dia semi sporty ya, jadi tidak begitu patah belokannya. Wih, itu dia tuh punya sistem pencahayaan yang sangat pintar sih menurut gua. Jadi dia akan nyala dengan sendirinya nih area-area tertentu. Kalau misalnya cuacanya rada gelap gitu kan, dia akan nyala dengan sendirinya. Nih, kita lihat dulu yuk. Nih, jadi seperti ini nih.
Dia bakal nyala di area sininya nih, lampu-lampu ininya. Terus radiatornya seperti ini sering dampernya 2 silinder. Dan ya, sorry kalau gelap. Jadi warnanya ada 2 pilihan, warna hitam sama warna yang merah. Menarik ya. Jadi ini dia F900R BMW. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace.